Pandemi COVID-19 membawa perubahan besar terhadap sistem kesehatan di seluruh dunia. Tidak terkecuali juga Indonesia yang harus melakukan banyak sekali perubahan, adjustment terkait mengenai kondisi pandemi COVID-19. Kalau kita lihat saat ini sudah berakhir COVID-19-nya, serta apa sebenarnya pelajaran yang bisa dipetik dan bagaimana pula kesiapan Indonesia pastinya menghadapi potensi gangguan kesehatan serupa. Apa-apa saja yang disiapkan, apa-apa saja yang menjadi perubahan dari sistem kesehatan di Indonesia. Kita berkesempatan untuk berdiskusi langsung bersama dengan Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Bapak Budi Gunadi Sadikin. Halo Pak Budi, apa kabar? Baik, Selamat tahun baru. Iya, selamat tahun baru juga ya buat CNBC dan pemirsa. Selamat tahun baru untuk Pak Budi, selalu sehat-sehat gitu ya, karena kita membawa misi kesehatan yang lebih sehat ya Pak di 2024 ya Pak. Kita sedikit review di 2023 nih, seperti apa sih Pak capaian dari Kementerian Kesehatan, apa-apa saja yang berhasil gitu ya, rapotnya berapa sih Pak poinnya gitu yang selalu kita tanyakan gitu sepanjang tahun 2023. Buat saya cerita sedikit dulu, kasih waktu ya, 2 Boleh, menit. boleh. Cerita mengenai kenapa kesehatan itu penting, terutama di dalam mengejar bonus demografi 2030. Karena kalau kita mau jadi negara maju di 2030, Pak Jokowi bilangnya kan Indonesia emas. Yes. Itu jelas tuh angkanya, ini CNBC kan bergerak di bidang ekonomi ya. Itu 13.000 US dollar per kapita tuh. Sekarang Indonesia pendapatannya 4.700-an. Jadi harus naik sekitar 3 kali. 3 kali lipat. Dan itu harus di sejarah bangsa-bangsa di dunia bisa menembus jadi negara maju tuh. Income di level 13 ribuan itu pada saat puncak bonus demografi. Karena di sana kan paling banyak jumlah usia produktifnya. Yeah. Nah kalau itu terlampaui, nggak berhasil lewat itu nembus 13 ribunya di tahun-tahun itu chance-nya untuk negara jadi negara maju itu susah sekali, semakin sulit. Oke. Jadi dia jadi middle income trap, terjebak di negara pendapatan menengah. Jadi memang kita punya waktu nggak banyak lagi, tinggal 7 tahun lagi. 7 tahun. Kita harus dorong dari 4.700 ke 13.000. Dan gimana orang bisa pendapatannya 13.000 itu sekitar 15 juta per bulan deh. Kalau misalnya 4.700 5 juta per bulan. Jadi mesti naik rata-rata pendapatan 5 juta 15 juta. Itu harus 2 syaratnya. Yang pertama, masyarakat Indonesia harus pintar dan kedua, masyarakat Indonesia harus sehat. Jadi itu sebabnya kenapa kesehatan penting, terutama waktunya tuh udah nggak banyak lagi untuk kita ngejar bonus demografi. Kita harus tembus ke jadi negara maju di 13.000. Nah, 2000 berapa? 2020, 21, 22, 23 yeah, kena COVID lagi susahnya kita kan. Jadi ini bermasalah tuh masalah kesehatan, ekonominya nggak bisa naik. Nah, achievement kita yang paling bagus di 2023 adalah COVID-nya terkendali. yeah. Karena begitu itu terkendali, semuanya bisa kembali ke normal dan kita trajektori ekonominya bisa naik lagi. Itu yang pertama yang menurut saya teman-teman di Kementerian Kesehatan dan seluruh orang masyarakat Indonesia, organisasi yang berpartisipasi mengatasi masalah kesehatan terbesar bukan hanya negara tapi dunia itu bisa. Yang nomor 2, Pak Jokowi udah ngasih nih, kalau udah pandemi selesai, berdasarkan pengalaman ini kita tahu kekurangan kita, yuk kita lakukan reformasi sebesar-besarnya di sektor kesehatan agar kita jauh lebih siap untuk masa depan. Nah, apa yang juga saya lihat keberhasilan dari kita ya pemerintah di tahun 2023 adalah kita sudah mengubah 11 undang-undang terkait kesehatan yang fragmentasi dan sudah kuno gitu udah lama, jadi satu undang-undang kesehatan baru, modern dan berorientasi ke masa depan. 2 itu yang secara besar yang sudah kita pakai ya, yang sudah kita bisa ceritakan. Banyak lagi achievement di internasional, kita bikin pandemic fund, puskesmas kita bikin, tapi itu kita bisa cerita belakangan. 2 hal itu yang menurut saya yang besar. Reformasi besar-besaran di sektor kesehatan tuh yang seperti apa sih Pak, yang memang menjadi mandatori, artinya adalah Pak Jokowi juga sempat sampaikan begitu yang harus dilakukan, apalagi kan kita ketimpa musibah COVID ya Pak ya, berarti harus ada perubahan change yang begitu besar di sektor kesehatan. Satu inti di bidang kesehatan ya, jangan fokusnya mengobati orang sakit, tapi harus menjaga orang tetap sehat. Kita ngalamin kan, kalau udah sakit dulu kayak COVID, ya udah telat gitu. Kalau orang udah harus kena kanker, ya udah telat. Jadi selama ini di seluruh dunia terjadi pergeseran yang masif, masing-masing negara beda-beda, Indonesia termasuk yang agak ketinggalan, untuk merubah persepsi bahwa
tugasnya sektor kesehatan bukan mengobati orang sakit saja, tapi harusnya menjaga orang tetap sehat. Bukan ngurusin yang di hilir, justru ngurusin yang di Hulunya. bukan ngurusin kuratif, tapi ngurusin promotif preventif. Bukan ngurusin rumah sakit, tapi ngurusinnya puskesmas dan posyandu. Fokusnya bukan hanya ketersediaan dokter spesialis, tapi tenaga kader-kader posyandu yang terlatih, tenaga kesehatannya ada di puskesmas, pendidikan terhadap keluarga mengenai kesehatan anak-anak. Itu sebenarnya jauh lebih penting dibandingkan fokusnya ke mengobati orang sakit. Di SDG 3 juga kalimatnya kan to promote healthy life and well-being. Nggak ada kata-kata to cure sick people, nggak ada. Juga namanya kan seluruh dunia menterinya menteri kesehatan, nggak ada namanya menteri kesakitan. Jadi fokusnya harus menjaga orang tetap sehat. Nah itu reformasi itu menggeser paradigma, strategi, program, anggaran ke yang itu tadi. Mencegah bukan mengobati, promotif preventif bukan kuratif, di hulu bukan di hilir. Apalagi sekarang sakitnya nggak cuma fisik ya Pak, mental health ya, Segala mental macam, issue ya Pak. segala macam. 8 dari 10, 8 dari 100. Iya, itu harus dijaga tetap sehat ya Pak, biar bisa menuju Indonesia emas 2045. Mental health itu saya baru belajar kan, macam-macam. Itu kan mental disorder. Ada penyakit-penyakitnya gitu ya. Ada namanya anxiety, depresi, bipolar, macam-macam, schizophrenia. Yang paling banyak apa? Anxiety sama depresi. Biasa nanya sama dokter, apa sih bedanya anxiety disorder sama depression disorder? Contoh nih, kalau ada pemilu nih, para anggota-anggota yang ikut, itu sebelum pemilu anxiety. Cemas ya Pak. Tapi begitu udah ikut kalah, itu depresi. Jadi bedanya anxiety sama depresi itu sebelum itu anxiety, sesudah kalau menang happy, kalau nggak menang ya itu depresi. Berarti PR Kementerian Kesehatan berat nih ya, karena mau tahun pemilu ya ini Pak. Kader-kadernya harus dijaga ya Pak. Harus siap-siap. Oke, kalau tadi Bapak bilang adalah menjaga orang tetap sehat ya, sampai ke pemerataan puskesmas gitu ya di seluruh Indonesia. Recapnya seperti apa sih Pak tahun 2023 Pak? Saya kasih contoh ya. Kita kematian ibu anak itu ranking 10 besar dunia dari bawah. Kan kita malu kan? Kenapa itu banyak bayi kita meninggal? Oh karena banyak komplikasi pada saat kelahiran. Berapa sih bayi kita? 4,8 juta. Kayak satu Singapura tuh. Jadi kita setiap tahun tuh nambah satu Singapura, nambah satu Singapura. Lahirnya paling banyak di mana? Di puskesmas. Oh 4,8 juta bayi lahir di puskesmas, banyak komplikasi kelahiran. Bukannya bisa dilihat pakai USG ya? Baru bilang USG itu pada 2021 tuh akhir ya, awal 2022. Saya baru tahu bahwa di puskesmas 10.000 yang punya USG cuma 2.200. Waduh. Jadi kalau ada orang nih, kalau di kota kita biasa kan lahir ibu hamil periksa USG. Benar. Itu sebenarnya dia adalah elit 25% ibu hamil Indonesia. Karena 75% ibu hamil nggak bisa diperiksa USG. Itu kan saya jadi kaget kan, kasihan banget sih ibu-ibu hamil Indonesia. Akhirnya kita pasangin USG, dan karena presiden dengar, ibu-ibu kan senang dilihat USG bayinya gerak-gerak gitu. 2023 ini 10.000 puskesmas punya USG. Kita kan ada masalah stunting. Ya, Stunting ternyata masalahnya karena nimbangnya masih pakai dacin. Itu kan pakai dacin itu timbangan beras. Itu kan bisa meleset setengah kilo, 200 gram. Padahal sekarang timbangan-timbangan udah ada yang digital. Nimbangnya di mana? Di posyandu, 300.000. Nah, kita di tahun lalu, 2 tahun tuh kita pasang 300.000 antropometri, alat timbangan digital baik dan alat ngukur tinggi di 300.000 posyandu. Itu contoh yang kedua. Contoh yang ketiga, kematian balita kita kan tinggi. Itu paling banyak karena infeksi. Infeksinya apa? Pneumonia, paru, atau diare. Itu udah ada vaksinnya ternyata. Namanya PCV sama rotavirus. Jadi tahun lalu itu kita luncurkan secara nasional. Ini buat ibu-ibu yang terakhir saya kasih contoh. Apa yang kita lakukan di puskesmas ya, di promotif preventif, di yang sifatnya menjaga orang tetap hidup sehat. Wanita Indonesia, kematian paling tinggi cancer itu breast cancer, nomor 2 cervix. Ya. Cervix itu ternyata bisa dicegah. Itu satu-satunya cancer yang bisa dicegah dengan diberikan imunisasi HPV. Ini udah 7 tahun pilot project nggak jalan-jalan nasional. Jadi tahun lalu kita roll out. Sekarang semua anak kelas 5 sama kelas 6 SD
kita suntik HPV karena ini efisiennya kalau sebelum berhubungan ya. Jadi kita suntik supaya nanti kalau mereka sudah dewasa nggak kena cervix cancer. Karena seluruh dunia kan cervix turun. Indonesia masih naik karena vaksinnya selama ini nggak pernah di-enroll secara nasional. Hanya bisa dibeli 3 juta, 2 juta di rumah sakit, jadi hanya orang kaya aja yang dapat. Sekarang seluruh wanita Indonesia kita proteksi dengan imunisasi. Itu contoh-contohnya gimana kita fokusnya ke menjaga orang sehat. Kalau bisa jangan kena cancer cervix lah, walaupun rumah sakit yang bagus, fasilitasnya bagus, dokter bagus, siapa sih yang mau kena? Dan itu kan mahal sekali. Benar. Nah, itu pencapaian-pencapaian yang sangat baik sekali di Kementerian Kesehatan berarti ya Pak.